Halo, halo. Halo, apa kabarnya kalian para pengikut setia novelme.id? Ada saya lagi. Halo yang sudah bergabung. Halo, kembali lagi bersama dengan saya. Apa yang mau kita mau ngapain ya live hari ini ya? Masih untuk kita mau live dengan penulis ini nih, Majarani, Kak Majarani, penulis Suami Negeri Dongeng. Kira-kira kita mau ngomongin apa ya hari ini ya? Yang pasti, oh iya, yang belum tahu ini dengan Aji the Host. Kalau yang belum follow akun Instagram saya bisa langsung follow di akun @aji_the_host ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal buku ini lagi nih, buku cetakan pertama karya dari Novelme dan Clover, yaitu grupnya MNC Gramedia. Kita mau ngomongin apa? Udah ada Kak Majanya ya. Kita langsung add saja Kak Majanya. Nih, udah 22 orang, 21 orang, langsung ajak yang lain untuk ikutan online ya. Kita hari ini mau bahas buku ini dong. Buku Suami Negeri Dongeng yang sekarang sudah nggak pre-order lagi, tapi masih bisa dibeli di Tokopedia dan di Shopee. Tokopedia.com/novel dan juga shopee.co.id/novelme. Tiba-tiba muncul yang ditunggu. Halo. Halo, Halo semua. ngomong-ngomong, ini tetap harganya itu bukan 79 tapi masih diskon ya. Masih diskon 30%, masih 55.300. Mantap. Nah, itu langsung aja di Tokopedia, di Shopee masih sama harganya, yaitu masih diskon 30%, 55.300. Nah, oke, buat Beruntung. mungkin yang kalian yang pertama kali live sama kita udah tahu, mungkin udah sempat dengerin latar belakangnya. Nah, kali ini kita mau ngapain ya? Asik deh. Untuk hari ini kita mau coba korek-korek isinya sih. Ada apa yang menarik dari Halo, buku halo. Banyak ini? yang halo-halo ya. Oke, Ada siapa siap. aja itu yang masih halo-halo. Ya, Oh belum ya, halo kalau belum memang aja. kalian Halo. masih mau ngajak temannya, jangan lupa diajak untuk ikutan online juga. Sudah 27 orang yang online tuh. Nah, ngomong-ngomong soal buku ini nih, katanya genrenya itu kan roman. Tapi selain romance itu, ada juga soal supranatural. Dan juga tadi soal apa satu lagi, Kak? Fantasi. 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 Nah, Iya, betul. kita mau lebih ngomongin soal supranaturalnya nih. Kalau soal supranatural, kenapa sih novel ini dibilang supranatural? Dan sebenarnya uniknya di mana sih novel supranatural itu? Oke. Sebelumnya kan kita tahu ya kalau latar belakang budaya kita itu kental sekali dengan hal-hal yang berbau supranatural ya. Jadi apa? Dari kecil aja kadang kita didongengkan itu pasti hal-hal yang bersifat supranatural, entah itu hanya sekedar legenda ataupun kisah-kisah di daerah seperti itu. Seperti saya sering sekali diceritakan oleh nenek saya itu tentang kalau apa Prabu Siliwangi itu katanya masih hidup sampai sekarang. Terus Pajajaran juga masih Hmm. ada di kebun raya gitu kan. Bahkan di Hmm. belakang rumah saya itu ada kebun, kan konon katanya ada istana, istana yang tak kasat mata. Jadi di sana tuh hidup seorang raja yang masih hidup sampai sekarang, ya ibaratnya entah menjaga, entah yang pasti jangan mengganggu lah seperti itu. Jadi itu inspirasi awalnya seperti itu juga gitu. Jadi di situ saya mulai sepertinya menarik kalau dibuat kisah romans ya gitu kan, karena jarang sekali gitu kan, biasanya kalau udah supranatural supranatural aja. Sebenarnya saya sendiri gak terlalu suka yang supranatural horor gitu kan kalau kalau hanya supranatural toh itu identiknya dengan horor gitu. Sebenarnya saya gak bisa kalau horor, Hmm. gak berani gitu. Jadi itu yang apa
uniknya itu ya dari terinspirasi dari kisah-kisah yang sering diceritakan nenek saya sejak kecil gitu kan. Hmm. Itu kena apa? Dari situ saya mulai menulis beberapa cerita yang awalnya juga dari nonton kartun seperti itu. Saya buat dulu Mahi dan Kisah Cinta Sejati, terus Hmm. Sairana juga sempat saya buat. Dari situ seperti karena itu temanya luar negeri ya waktu itu saya buatnya. Karena saya Hmm. tercinta film India, otomatis khasnya India. Terus saya tertarik gimana kalau saya bikin yang apa tema lokal gitu kan, tema Indonesia. Kebetulan saya orang Jawa Barat, saya tinggal Sunda, saya senang dengan Gunung Ciremai gitu kan. Akhirnya sepertinya seru nih kalau membuat sesuatu yang berlatar belakang seperti itu. Jadi dari situlah saya idenya muncul untuk membuat supranaturalnya itu seperti itu. Terus kira-kira untuk inspirasi dari novel ini apa lagi sih Kak Maja? Kayaknya banyak nih. Inspirasinya ya banyak banget sih. Ya seperti yang saya ceritakan ya. Jadi awal mulanya itu kan ya itu senang mendengarkan dongeng, kisah-kisah yang nenek saya ceritakan seperti itu gitu Hmm. kan. Akhirnya Hmm. terbuatlah cerita-cerita fantasi yang apa tema luar. Terus kemudian saya sempat nonton apa Barbie The Pink Shoes itu, saya tertarik. Ini unik sekali ya gitu kan. Pakai sepatu terus dia jadi masuk ke dunia dongeng gitu. Dia jadi Odette, dia jadi putri ini, dia jadi putri itu, tapi dia harus menyelesaikan sebuah misi yang berbeda dengan cerita aslinya gitu kan. Menarik sekali nih, kalau gagal temennya ini mati gitu kan seperti itu ya kan. Wah, jadi wah seru banget nih gitu kan pertamanya seperti itu. Kemudian tertarik lagi dengan apa dari Brave ya, kartun film Disney juga Brave. Di situ juga tentang pangeran yang dikutuk kan. Dia harus Hmm. menyelamatkan pangeran yang dikutuk. Nah itu juga salah satu inspirasinya dari situ. Kemudian juga bahkan dari apa kartu apa cerita superhero semodel Ultraman Zero aja bisa menjadikan inspirasi gitu kan. Bagaimana siapa Zero bisa masuk ke tubuh Ran gitu kan, terus dia bisa keluar lagi dan mengisahkan ibaratnya si putrinya kehilangan nih, putri Amerana ya, ya bukan Zero gitu tapi ini Ran seperti itu kan. Kayaknya menarik kalau saya buat versi dewasa ya gitu kan. Kalau itu kalau anak-anak kan tentu nggak ada kisah cintanya gitu. Nah, saya lebih senang kisah cinta, jadi saya buat dari inspirasi-inspirasi itu saya buat model kisah cintanya gitu. Terus karena saya senang Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat itu kan, yang sering jadi tempat mendaki. Kemudian mama saya itu sangat senang dengan bunga Wijaya Kusuma ya, sampai di Hmm. rumah kami itu sepanjang taman itu bunga Wijaya Kusuma. Itu kalau malam kalau sudah mekar ya orang-orang bilang mistis, kalau kita lihatnya indah aja gitu, wangi. Kemudian apa? Nah saya apa? Dari cerita itu semua dari gunung, dari Wijaya Kusuma, kemudian saya menggabungkan kisah Sairana dan Mahi dan Kisah Cinta Sejati ini dalam Hmm. bentuk lokal, dalam bentuk cerita tema Indonesia, dan dibuatlah raya gitu kan. Dengan campuran adegan di mana ada pintu dimensi, di mana ada pangeran dari dunia masa lalu, seperti itu. Sebenarnya dari ide-ide latar belakangnya udah mistis semua ya, gaib semua ya. Fantasi bayangkan sih kalau Apalagi kalau tontonan, tapi kalau iya, kalau apa? Kalau cerita-ceritanya memang keseringan itu semua supranatural semua gitu. Apalagi nenek saya itu sering sepertinya banget memang cerita yang iya. apa ya, ya itu tuh bilang kemarin katanya ada waktu itu ada siapa yang hilang di masuk kerajaan Pajajaran seperti itu. Kemudian begitu dia muncul lagi, dia merasa hilang itu hanya beberapa jam gitu. Tapi kemudian Hmm. ketika dia muncul lagi ternyata sebenarnya dia sudah hilang hampir 2 minggu sampai 1 bulan. Dan dia jadi linglung gitu kan. Tiap orang nanya nggak ngerti, nggak gimana, ada bahkan ada juga yang kemudian tiba-tiba meninggal seperti itu. Jadi inspirasinya seperti itu dari kisah-kisah yang menurut saya menarik, tapi sedikit horor juga kalau realnya gitu. Cuma saya buatnya yang fun aja deh. Nah, itu dia buat yang mau mulai nulis juga. Nah, inspirasi itu bisa didapat dari mana aja ya. Kayak Kak Majarani ini ternyata inspirasinya banyak dari film-film Mm, kartun. iya betul, Soalnya kan film anaknya banyak. film kartun,
anaknya banyak. Karena apa, imajinasinya lepas gitu ya, nggak Wah ketahan iya ya, sih. nggak. Dan Hmm, memang kadang kan ya banyak yang nggak kepikiran gitu kan, malah malah jadi bisa buat inspirasi untuk ditambahkan ke novel sendiri. Nah, kira-kira betul. dari Kak Majarani sendiri nih, gimana tips untuk menulis karya novel supranatural? Pertama kita harus tahu dulu latar belakang daerah yang kita ambil gitu settingnya. Jangan sampai kita buatnya seperti apa daerah Jawa misalkan tapi ternyata nggak cocok gitu kan seperti itu. Ternyata oh kata orang Jawa oh nggak begitu kok di sini nggak ada yang seperti itu. Nggak mungkin gitu kan karena Hmm. itu kalau supranatural kan walaupun tidak bisa dikaitkan dengan logika tapi lebih dekat ke jika itu tentang hal-hal yang real otomatis harus mengikuti daerah tersebut gitu wilayah tersebut. Hmm. Nah, jadi kalau mungkin kalau yang lain bisa nonton drakor juga seperti itu. Tapi yang pertama itu kenali dulu wilayah apa setting yang mau kita ambil daerah mana. Seperti saya kan kebetulan orang Sunda, jadi saya ngambilnya tokoh orang Sunda, wilayahnya wilayah Sunda supaya saya tidak terlalu harus capek cari referensi gitu kan. Tapi walaupun seperti itu saya tetap mencari referensi, mencari Hmm. tahu. Aduh takutnya kan ada seperti saya kan nulis kerajaan Linggarjati. Banyak yang bertanya kerajaan Linggarjati di mana kak? Emang ada? Kok di Google gak ketemu gitu kan banyak saya seperti itu saya bilang saya sengaja memang mengambil kerajaan yang gak real karena takutnya salah sejarah kita nanti dituntut lagi gitu kan atau Hmm, iya sih. orang yang saya ambil daerahnya yaitu Linggarjati tersinggung gitu itu nggak seperti itu gitu kan kerajaan raja kami nggak seperti itu misalkan seperti itu makanya sengaja saya memang mengambil Linggarjati kenapa karena namanya cocok bagus ya yang pertama yang kedua memang kerajaannya tidak ada gitu. Jadi saya buat di situ sengaja kerajaan yang fiksi. Saya sendiri sudah Hmm. mencari tahu arti Linggarjati itu apa gitu kan. Karena itu apa di mana Sunan Gunung Jati duduk di sebuah linggar untuk sebuah rapat dengan Wali Songo kan dari situlah dinamakan Linggarjati sesungguhnya jadi bukan Hmm. memang bukan kerajaan seperti itu saya pun mencari referensi seperti itu terus banyak juga yang bertanya kakak ini Prabu Wijaya Kusuma itu Pangeran Wijaya Kusuma bukan sih yang makamnya ada di Jakarta gitu kan waduh itu Hmm. lagi gitu kan horor banget bukan saya bilang ini fiksi benar-benar fiksi jadi kalau Pangeran Wijaya Kusuma yang ada di Jakarta itu dia seorang jenderal Banten yang membantu Hmm. Jakarta untuk mengusir Belanda gitu jadi Hmm. kemudian wafat di sana dan dimakamkan di sana jadi berbeda dengan Prabu Wijaya Kusuma yang saya buat seperti saya katakan bahwa Hmm. Wijaya Kusuma yang ini terinspirasi dari bunga gitu kan dan orangnya lebih bucin ya What? maksudnya kalau pangeran itu kan mungkin apa pahlawan ya dia mengusir penjajah Hmm. kalau Prabu Wijaya Kusuma kan beda lagi gitu dibucinin mama yang Iya. ada itu Iya. membaca yang pada bucin ya seperti itu gitu Ini jadi bukan bukan mengusir penjajah, tapi mendatangkan cinta. ngurusin cinta gitu nah, kan jadi untuk menulisnya itu yang pertama kita harus tahu lokasi yang mau kita jadikan setting itu harus benar-benar kita pahami dulu jangan sampai miss seperti saya bilang itu jangan sampai orang salah paham itu yang pertama saya buat settingnya terus yang kedua harus banyak mencari referensi entah itu ya tentang daerah tadi tentang apa adegan-adegannya juga mungkin kalau teman-teman anak orang-orang muda sekarang lebih senangnya nonton drakor ya mungkin bisa lihat dari beberapa drakor gimana sih adegan fantasi atau supranaturalnya mereka seperti apa gitu kan Hmm. kemudian dicoba ke apa ke tokoh Indonesia gitu karakter Indonesia tentu harus sedikit beda karena kan memang karakter yang berbeda juga gitu selain itu harus banyak membaca juga ya membaca entah itu membaca sejarahnya entah itu membaca apa gaya kepenulisan orang-orang gitu gimana cara menuangkan apa supranaturalnya itu supaya lebih kerasa gitu makanya di sini saya Hmm. katakan pentingnya menggunakan VOV POV kan FOB saya lebih senangnya singkatnya FOB ya FOB 1 atau FOB 3 atau itu kan umum ya nah untuk supranatural kalau memang yang ingin misterius seperti Suami Negeri Dongeng ini saya pakai FOB 1 jadi Hmm. hanya dari sudut pandang Raya, hanya Raya. Jadi karena Raya otomatis terbatas, dia nggak tahu sih Wiku ini kenapa, Wiku itu perasaannya gimana ya. Oh apa ini yang Hmm. terjadi tiba-tiba ada angin, tiba-tiba wangi bunga gitu, terus tiba-tiba ada cahaya. Otomatis kan tuh serba misterius gitu. Gimana tiba-tiba saya bisa lewat pos, tapi di pos nggak ada orang seperti itu kan yang Raya alami juga kan.
Terus gimana saya bisa naik ke gunung secepat ini? Padahal kan namanya gunung mendaki gitu. Kenapa bisa begitu santai seperti itu kan? Otomatis kalau ingin penuh dengan misteri, itu harus lebih mudah memang pakai FOB 1. Tapi jika ingin lingkupnya luas, ya itu lebih bagus lagi pakai FOB 3 gitu. Hanya memang kalau saya untuk cerita Suami Negeri Dongeng ini lebih nyaman pakai FOB 1 seperti itu. Jadi itu bagian komponen-komponen nih. Jadi yang terpenting itu yang pertama itu adalah riset. Yang paling penting Riset kan, yang pertama harus. mesti riset. Yang kedua itu harus ditunjukkan komponen-komponen supranaturalnya kan. Betul. Jadi harus walaupun mungkin pembacanya nggak sadar tapi tetap mesti ditulis. Betul, Nah itu harus. dia sebagian dari bincang-bincang kita. Jangan lupa yang belum beli langsung beli Ayo beli. buku Suami Negeri Dongeng dari Kak Majarani, penulis Novelmi. Ini buku cetakan pertama kolaborasi antara Novelmi dan juga Clover, yaitu grup MNC Gramedia. Sudah bisa dibeli, nggak pre-order lagi, langsung dikirim dengan cepat di Wow, asik banget ya. tokopedia.com/novelmi dan juga shopee.co.id/novelmi. Oh iya, lupa ngingetin, nanti Apa-apa tuh? untuk 3 penanya itu akan mendapatkan 60.000 koin Novelmi. Jadi siapin Wow. pertanyaannya, siapin pertanyaan, nanti di akhir kita akan milih 3 orang untuk dikirimi koin Novelmi. Bisa buat baca cerita baru saya ya. Bisa buat baca itu cerita kalau baru saya loh. 60.000 koin lumayan loh. Kalau satu babnya cuma 400 masih banyak itu loh. Bisa Nah, 100 itu bab makanya lebih bisa tuh. disimpan untuk nanti sampai Mr. Commander ini dikunci ya di bab ya. Samar sama Waduh. Mira dikunci, wajib itu siapkan koinnya. Oke, tuh saya diingetin tuh. Kalau saya diingetin, jadi 60.000 itu buat 3 Oh, buat orang. 3 Jadi orang. Oh masing-masing iya, dapat betul 20.000 ya. 20.000 Masih lumayan lumayan. lah. Masih lumayan. Langsung siapin pertanyaan ya. Kita mau lanjut lagi. Kalau menurut Kak Maja sendiri, yang menarik, bagian menarik dari buku ini apa aja sih Kak? Oke, pertama saya mau mengomentari beberapa review yang masuk ya, biar jelas gitu, biar runut gitu kan. Banyak yang mengira dari review ini banyak yang mengira kisahnya tentang time traveler gitu katanya. Jadi kurang dieksplor ya yang budaya pas di masa lalunya. Padahal kan harusnya kalau time traveler itu jelas gitu. Ini lebih ke kebanyakan dialog antara Raya dan Prabu Wijayakusuma gitu seperti itu. Oke, saya jelaskan di sini. Pertama emang kisahnya adalah romance. Itu cerita utamanya romance, terus fantasi dan supranatural. Nah, kemudian di sini kan sengaja saya pakai FOB 1 supaya lebih misterius dengan sisi dengan sisi pendekatan supaya orang itu benar-benar nggak merasakan misteriusnya, merasakan supranaturalnya gitu kan. Jadi bukan time traveler, sekali lagi saya jelaskan ya. Jadi memang saya tidak membahas masalah budayanya gitu kan, karena memang fokus ke kisah cintanya, itu yang pertama ya. Terus kalau dikatakan bagian yang menarik di sini, dari judul sudah menarik ya. Pesan dari masa lalu itu kan udah menandakan sebuah supranatural gitu. Bagaimana ada pesan dari masa lalu dari mana gitu, mantan kan bukan gitu. Jadi bukan tentang mantan gitu. Jadi pesan dari masa lalu di sini kan udah jelas berarti dari zaman yang sekian ratus tahun lalu seperti itu. Ya dimana adegan menarik saya menurut saya itu ketika pertama kali misteriusnya itu ya pertama kali ketika Raya nendang pare datang ke Linggarjati gitu, dia selalu merasa Gunung Ciremai itu seperti memandang dia gitu. Ada kan di situ dialog narasi Raya mengatakan kenapa ya gunung itu seperti memandang saya gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ketika setelah bertemu dengan Farel menghajar dia dan kemudian diteriaki maling, Raya lari itu kenapa harus ke gunung? Padahal logikanya bisa aja dia lari ke jalan gitu kan. Itu sudah merupakan pesan dari masa lalu yang kedua gitu kan. Raya harus ke gunung. Setelah itu Raya melewati pos pendakian gitu. Kenapa nggak ada orang, kata Raya? Kok aneh ya, di pos pendakian itu kan seharusnya ada orang yang mendata gitu. Kenapa dia lolos begitu saja?
Itu sudah jadi pesan yang ketiga gitu. Terus bagaimana Raya naik ke gunung tanpa hambatan gitu kan, begitu. Padahal logikanya kita naik gunung itu ngos-ngosan ya, nanjak walaupun jalanannya sudah beraspal, namanya nanjak kan capek gitu ya. Tapi di situ Raya seperti baik-baik saja gitu. Itu karena memang sudah merupakan pesan lagi, pesan keempat atau kelima tadi ya. Oh. Seperti itu kan. Kemudian dia merasa seperti putar-putar di situ. Akhirnya juga dia melihat ada bunga Wijaya Kusuma, dan akhirnya ketemu goa gitu. Itu sebenarnya udah menjelaskan bahwa poin di sini adalah sebuah pesan dari masa lalu. Jadi bukan time traveler, artinya Raya itu sebenarnya tidak masuk ke dunia masa lalu sesungguhnya, tapi sebuah dimensi yang diciptakan oleh Raden Wijaya Kusuma seperti itu. Itu kenapa saya tidak mengeksplor budayanya. Kemudian yang menarik lagi itu ketika Raya yang terakhir keluar dari goa dan dia merasa pusing, tapi ternyata begitu sadar dia sudah ada di lingkari orang-orang yang sedang di ngajiin gitu, udah kayak orang mati seperti itu. Udah kemudian orang-orang mengatakan dia kadang senyum, dia kadang ini gitu kan, itu sudah ngeri banget ya kalau ada di dunia nyata gitu. Serem ya. Kemudian yang lebih merinding lagi sebenarnya bagian yang ketika pertemuan terakhir dengan Raden Wijaya Kusuma ya, dengan Wiko, yang mana Raya sampai muntah darah. Itu sebenarnya saya sendiri merinding pas nulisnya gitu, karena pertama saya harus ingat cerita nenek saya juga itu kan, inspirasinya nenek sih ya. Bahwa kalau orang dari yang pernah memasuki dimensi lain atau kerajaan lain atau alam lain lah istilahnya, ketika dia kembali ke alam nyata itu biasanya katanya linglung. Dan untuk linglung itu biasanya dia harus untuk normal itu ada yang tidak bisa, ada yang jadi gila, ada yang meninggal, ada yang tetap sembuh. Tapi biasanya kalau yang sembuh ini seperti memuntahkan darah yang pernah dimakannya di alam lain tersebut, seperti itu. Maka dia akan keluar berupa darah. Waktu itu saya diceritakan sama nenek saya seperti itu gitu kan. Makanya di sini dari adegan Raya pun kan istilahnya Raya sempat ke masa lalu di mana dia makan, minum, bahkan mungkin beradegan mesra dengan Wiko, dan kemudian dia akhirnya memuntahkan apa yang pernah masuk ke dalam tubuhnya itu. Itu adegan itu bener-bener merinding bagi saya sendiri gitu. Apalagi saya ngetik malam, baru itu hanya setengah sih malam, karena begitu asik ngetik gini, waduh, tengok kiri kanan, kok kayak ada yang nemenin ya. Kayak ada yang ikut baca nih gitu kan. Aduh, akhirnya saya langsung lari ke kamar tidur. Dilanjut siangnya seperti itu. Emang ya seperti setiap kali nulis malam, hawanya memang beda seperti itu. Mungkin itu tema alasannya karena jadi supranatural seperti itu ya. Jadi benar-benar supranatural. lebih ke pengalaman nulis sih yang supranatural ya. Jadi lebih horor nulis ya kadang. Yang pasti kalau penasaran wajib baca deh biar gak penasaran. Kalau diceritakan saya mungkin lebih, saya sengaja lompat-lompat kan. Biar runut, biar berasa banget beneran gak sih sampai kita kayak tersedot ke cerita. Kan kalau pembaca bilang, baca deh, nanti kita kayak kesedot ke cerita itu deh, kayak masuk ke cerita deh, kayak kita yang ngalamin deh seperti itu. Makanya mendingan baca deh, beli bukunya, jadi tahu banget deh, beneran bisa merasakan. Banyak yang bilang bikin itu ya, bikin baper ya katanya. Baper juga itu dari adegan romansnya mungkin ya, gimana akhirnya kan namanya dia istri pertama tapi harus jadi selir gitu kan. Aduh, apalagi orang sekarang kan sangat benci sekali dengan pelakor ataupun poligami yang salah kaprah, yang enggak, ini pasti hawanya emosi aja kalau ada wanita kedua, ketiga atau seterusnya gitu. Itu bapernya mungkin di situ. Supernatural, romans dan fantasi gitu. Gimana Raya melihat Raden Wijaya Kusuma dengan rengganis itu, ibu-ibu nangis semua gitu pembaca. Yang ibu-ibu, yang anak muda, aduh gimana sih seperti itu. Terus menurut Kak Majarani sendiri, moral dari cerita ini apa sih? Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan? Pesan moralnya tuh, meski kita mengharap cinta yang tulus ya, cinta yang sesuai harapan kita, pasti setiap orang pengennya itu cinta yang tulus, sejati, setia, terus ditambah lagi tampan gitu kan, mungkin kaya, pasti seperti itu kan. Umumnya orang pasti berhayal seperti itu gitu. Tapi kita harus realistis dengan kenyataan gitu. Jangan seperti Raya yang
saking pengennya punya pasangan yang sempurna, laksana manusia dongeng, akhirnya kan bertemu dengan suami yang dari negeri dongeng juga, dan sayangnya tidak sesuai dengan harapan tentunya ya, karena memang beda alam, istilahnya beda dunia, beda masa lalu juga gitu kan itu. Terus bagaimana juga yang para gadis selama masih belum menikah, artinya kalian masih punya tanggung jawabnya dengan orang tua gitu. Jadi jangan terlalu bucin kalau suka dengan laki-laki gitu. Itu pesan moralnya. Ya, itu jangan seperti Raya. Memang banyak sekali yang mengatakan Raya ini terlalu lugu juga, tapi agak bodoh juga, agak barbar juga gitu kan. Ya, makanya itu saya itu ibaratnya karakter seperti itu ada gitu. Perempuan-perempuan muda seperti itu pasti ada gitu. Yang gimana yang ada yang sampai rela lari dengan ibarat teman Facebook seperti itu kan. Terus pokoknya hal-hal yang sangat buruk itu kan pasti sebenarnya ada itu perempuan-perempuan itu. Jadi tolong jangan pernah pergi dengan lelaki yang belum sah gitu istilahnya gitu. Dan pikirkan orang tua kalian gitu ya. Yang utamanya itu seperti itu gitu. Cinta boleh, halal gitu kan. Perasaan itu manusiawi, tapi harus logik gitu ya. Seperti itu. Itu juga yang saya pesankan di Suami Negeri Dongeng. Gimana Raya menyesal ketika dia pergi dengan Prabu Wijakusuma ke alam masa lalu gitu kan. Akhirnya dia memilih kembali demi orang tuanya, seperti itu. Ya. Nah itu apa namanya ceritanya, ini istilah kita sekarang ya. Jadi kalau kamu pacaran boleh sih sayang, tapi jangan sayangnya jangan lebay gitu, jangan bucin. Lebay, jangan keterlaluan dulu lah kalau belum nikah gitu ya. Kalau istilah 2000-an lebay. Kalau 2000 sekarang 2020 jadinya istilah jangan bucin gitu. Ya iya gitu. Oke, buat kalian nih yang mungkin masih penasaran dan belum beli, langsung aja beli Suami Negeri Dongeng di Tokopedia ataupun di Shopee ya. Langsung, kita juga masih diskon 30% dari 79.000 sekarang hanya 55.300. Murah banget itu. Menurut Kak Majarani, kenapa semua orang harus beli buku Suami Negeri Dongeng? Nah, itu dia. Karena masih banyak misteri yang belum saya ceritakan selama live ini. Jadi, harus baca di buku biar berasa feel-nya. Biar bisa merasakan, bener gak sih baper? Bener gak sih kita jadi merinding gitu kan? Bener gak sih kita bisa seperti tersedot seperti yang sudah baca seperti itu. Nah, jadi memang harus baca di bukunya gitu. Karena kalau hanya dari live cerita gini kurang seru ya, karena dilompat-lompat gitu. Kalau baca bukunya pasti nggak akan nyesel. Serius, ada banyak beberapa teman saya yang memang beli ini karena memang sudah baca di Novelmi gitu kan. Karena, istilahnya wiku lovers lah. Kalau wiku lovers mau baca berapa kali pun mereka baca terus gitu kan, beli, bahkan ada yang tetap satu segel satu dibuka gitu kan sampai beli dua gitu. Kalau wiku lovers ya. Kalau yang lainnya yang teman-teman di Facebook juga ada yang mereka belum baca sama sekali gitu, tapi lihat dari judulnya mereka sama covernya kan memang cantik sekali ya, saya katakan. Cantik banget, misterius banget gitu kan. Udah gitu ada bunga Wijayakusumanya, ada perempuan, ada sosok ini, mereka bilang kok penasaran ya pesannya apa sih, pesan dari masa lalu ini apa sih gitu kan. Suami Negeri Dongeng seperti apa nih maksudnya, apa kayak apa raja-raja biasa gitu kayak Disney atau gimana gitu, kayak dongeng-dongeng Disney biasa atau gimana. Nah, mereka rata-rata penasaran. Itu bukan, tapi ini lebih ke romansa dewasa, dan di sini juga ada rate-nya ya, U17. Wah. Oh iya, 17 plus. Ya, iya 17 plus ya, ya sudah ada rate-nya juga. Jadi memang ini untuk dewasa, bukan untuk cerita anak-anak. Sekali lagi ya, untuk yang sudah 17 tahun ke atas. Karena memang lebih banyak romans ya seperti saya bilang. Tapi ya itu bikin baper. Sekaligus kita mungkin bisa terharu, bisa lebih sayang juga sama orang tua. Bisa ingat seperti apa sih orang tua kita itu, betapa mereka memperjuangkan kita, mengurus kita itu seperti apa gitu. Jadi pokoknya harus beli. Karena ini benar-benar menarik. Saya juga mau nambahin nih. Kenapa harus beli buku Suami Negeri Dongeng? Karena ini menjawab keresahan kalian yang dibilang
Kak, kapan dicetaknya? Nah, Nah, ini itu. makanya Betul, kan betul, ini betul. Novelmi kapan nyetak? Nah, ini dia tuh ada logo Novelmi-nya tuh. Dan Tuh, yang mantap. kedua, cuma dicetakan kali ini ada tanda tangannya Kak Majaraninya Ai, langsung tuh. Ini tanda tangannya lucu ya. tidak akan ada lagi karena Betul. cetakan berikutnya pasti tidak akan ada lagi. Dan yang ketiga dapat ini juga nih, dapat apa sih ini namanya nih? Bookmark. Dapat Bookmark. pembatas buku ya, Mm, bookmark ya. iya. Nah, ini juga langsung dapat. Walaupun Nah, gambar wikunya kalian burem ya. ya gambar ya kan memang memang misterius kan kalau itu kan Serius. Ya kalau ini susah kecakepan, misterius. bingung juga gambarnya. Waduh. Nih, kamu tuh nggak rugi karena 55.300 itu kamu dapat 258 halaman tuh. Ah, sebentar, sebentar. Saya buka ini. Wah, tuh dia tuh. Saya lima juga banyak puluh tuh. lima ribu tiga ratus Cuma 55.300 masih diskon dari Hmm, 79.000. Makanya jadinya nggak betul. rugi. Ini Yang tuh udah yang 200 udah baca di wah. novel itu juga wajib beli lagi karena memang ada banyak perbaikan juga ya, ada Nah, banyak tuh dia. karena saya akui beberapa ada yang nggak match, maksudnya seperti awalnya kan saya nulisnya Belanda ya, tapi di sini jadi Portugis seperti Mm-mm. itu. Banyak yang saya perbaiki Nah, saat editing ini jadi lebih cantik dan pokoknya. itu hanya ada di bukunya doang. Betul, hanya ada di buku Beda ya. Kalau di di aplikasi aplikasi tetap beda. belum diedit. Kalau di aplikasi tidak diedit lagi, tidak saya perbaiki, tapi di buku ini sudah versi perbaikan yang sangat cantik, secantik Jadi nanti covernya. bacanya dua kali, nanti kamu bandingin bedanya di mana. Bisa Betul, langsung komen ke Instagramnya Kak Majarani. Tapi jangan betul. lupa buat beli. Kalau udah beli, rekomendasiin ke temennya. Atau kamu Hmm. beliin langsung buat temennya mumpung masih diskon. Ah, Dari tujuh betul, puluh betul, sembilan betul. ribu jadi 55.300 ya. Langsung aja bisa di tokopedia.com/novelmi dan juga di shopee.co.id/novelmi. Tinggal dipilih aja mau yang mana. Kak saya adanya itu Shopee Coin, langsung bisa. Atau adanya Shopee Mantap. Pay, bisa. Hmm. Tapi kalau Kak kayaknya aku lebih lebih suka belanja di Tokopedia, bisa. Langsung ke tokopedia.com/novelmi atau ke shopee.co.id/novelmi. Asik Nah, deh itu pokoknya. dia. Kita sekarang saatnya memilih pertanyaan. Us, Tiga pertanyaan ayo terbaik. tanya, Ayo tanya, langsung tanya. nanya. Oh. Tiga pertanyaan terbaik yang dipilih Kak Majarani akan langsung mendapatkan koin Novelmi, akan ditransfer nanti ya. Nanti kita tanya ya untuk user ID-nya ya. Koin Novelmi satu orang masing-masing 20.000. Lumayan lah. Ayo Lumayan. Kak Majarani silakan dipilih yang Iya mana. betul, lumayan. Itu koinnya bisa buat baca karya terbaru saya di Novelmi. Ini kan ada yang nanya nih, kapan Kak Majarani bikin cerita lagi di Novelmi ya? Banyak yang nanya seperti itu. Udah, ada Akhirnya sebenarnya banyak lagi. sudah ada Trap and Love tentang James, Naina, Andrew dan kawan-kawan. Itu temanya agak-agak action ya. Ada adegan tembak-tembakannya. Itu saya juga senang ada film-film action soalnya. Kemudian ada yang terbaru itu Miss News Anchor versus Mr. Commander. Itu juga romance, tapi seru pokoknya. Sebentar, ini udah ada yang nanya atau belum ya? Ada. Itu Oh, udah ada ya? Nox Putri 28 gimana tuh Kak? Sebentar, Oke sebentar, nggak tuh? sebentar. Saya belum ketemu ini, masih scroll. Belum ketemu. Oh, oke, oke. Iya. Ya, Nox Putri 28. Bagaimana 28 ya, teh benar ya. ya? Bagaimana Teh Majarani menggabungkan cerita romans menjadi berbaur dengan cerita supranatural yang membuat tokoh-tokoh di SND menjadi seperti nyata dan menghasilkan feel yang kuat untuk kita berfantasi. Wow. Nah, Nah, gimana ya? Mungkin bolehlah saya dibocorin bilang, sedikit oh sih. gitu. Mana ya? Oke, sebentar. Berbaur ya. Hmm. Yang pasti kita harus masuk ke dalam cerita itu seperti saya bilang tadi ya, harus benar-benar saya menjadi Raya. Ketika saya menulis Suami Negeri Dongeng, saya memposisikan diri sebagai Raya. Itu juga menulis cerita apapun, kita
ketika menulis tokoh tertentu sebagai tokoh utama, maka mau nggak mau kita harus masuk sebagai tokoh utama tersebut gitu. Terus gimana yang menjadikannya romans menjadi supranatural? Ya seperti itu tadi. Saya lebih sering mendengar kisah-kisah supranatural yang menyeramkan gitu kan. Sementara saya sudah dikenalnya sebagai ibu dari para lelaki sempurna gitu ya. Nah, dalam Wah. novel-novelnya kan rata-rata lelakinya pada luar biasa begitu kan, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak berani menulis supranatural yang horor karena memang itu bukan ranah saya. Sementara semua novel saya itu romans gitu. Jadi bagaimana menggabungkannya, tentu saya harus benar-benar masuk ke dalam cerita itu gitu. Harus benar-benar menjadi tokoh raya bagaimana dan membayangkan Wiku ini seperti apa gitu. Berarti saya sering kadang memejamkan diri sendiri. Ibaratnya apa? Supaya melihat adegan per adegan itu akan seperti apa. Baru saya catat sedikit-sedikit di ponsel. Biasanya saya punya grup yang isinya saya dan nomor saya sendiri. Jadi kisi-kisi apa ketika saya sedang kegiatan lain tiba-tiba ada ide seperti itu, saya catat di situ. Kemudian ketika sudah mulai santai baru saya tuliskan. Nah, seperti itu. Jadi menggabungkannya bagaimana? Tentu kita harus masuk ke cerita itu gitu. Kalau kita hanya berdasarkan pengen aja gitu, pengen bikin aja, tentu nggak akan terasa feel-nya itu akan kurang gitu. Tapi kita harus benar-benar serius. Saya pengen saya harus masuk. Jadi kita harus menjadi tokoh itu. Jadi makanya kadang saya menjadi Naina gitu, kadang saya menjadi Raya, kadang saya menjadi Mira, seperti itu. Jadi harus benar-benar menjadi si tokohnya supaya merasakan supranaturalnya itu terasa, romansnya juga terasa gitu. Dan tuangkanlah apa yang kita rasakan sebagai si tokoh utama, seperti itu. Kita takut, tulislah kita takut. Kalau kita takut kayak gimana sih gitu kan. Kalau kita lagi jatuh cinta gimana sih perasaannya gitu kan. Kalau kita lagi tegang atau panik ya seperti apa sih, ya seperti itu caranya gitu. Oke tuh, yang pertama sudah terjawab. Langsung dipilih Kak yang kedua. Yang lain. Ada dari Ikyura Lova. Oke. Kak Majarani pernah ngerasa takut atau ragu nggak sih buat nulis karya yang beda dibandingkan karya yang lainnya? Sejauh apa risetnya Kak? Oke. Takut sih pasti ya. Kadang saya pun merasa takut gak laku, takut orang pembaca nggak suka gitu. Katakanlah saya biasa nulis romans terus tiba-tiba menggabungkan dengan supranatural. Jujur Suami Negeri Dongeng ketika saya pertama kali posting di KBM ya, sempat saya posting di KBM itu pembacanya sedikit, like kita kan kadang selalu melihat jumlah peminat itu dari like ya, walaupun mungkin ada silent reader juga yang tidak like, tidak komen gitu. Itu hanya 400 akun gitu ya, sedikit sekali gitu. Makanya saya pikir sepertinya saya tidak cocok nih menulis tema supranatural karena orang sudah terbiasa dengan kisah-kisah ala-ala Naina James gitu, ala-ala India saya seperti itu kan, romance yang ala-ala poligami kalau yang lokal gitu kan, pelakor seperti itu. Sepertinya saya nggak cocok nih, tapi saya penasaran. Saya tuh sudah sangat mencintai cerita ini, nggak tahu kenapa gitu. Makanya saya nekat. Terus kemudian saya posting begitu ada novel Me Next Top Writer gitu, saya pikir kenapa nggak saya coba ikut sertakan saja. Biasanya beda tempat beda peminat gitu kan, seperti itu. Walaupun pas saya baca rata-rata itu romansnya, kalau nggak adult romance itu bilioner ya, yang CEO seperti itu kan, terus perjodohan dadakan gitu kan. Waduh, saya harus bersaing dengan yang memang peminatnya itu banyak yang seperti itu gitu. Tapi saya selalu pengen beda gitu, pengen selalu menantang diri saya dengan hal yang berbeda. Makanya saya nekat, nggak apa-apa lah, saya Suami Negeri Dongeng aja, apapun hasilnya terserah gitu kan. Dan siapa sangka gitu justru malah menjadi juara dan banyak sekali yang suka gitu kan, dan menganggap ini cerita paling beda seperti itu. Kalau masalah riset, ya seperti itu, saya harus banyak membaca Google sebenarnya ya, cari tahu di Google itu ya tentang apa yang mau kita riset itu, jangan sampai salah. Seperti saya tadi katakan, saya mencari tahu dulu asal-usul Linggarjati, ya kan, takutnya beneran kerajaan, ternyata bukan, tapi itu merupakan dari persinggahan Sunan Gunung Jati waktu mau memimpin rapat Wali Songo, seperti itu kan. Kemudian saya juga cari tahu tentang Wijaya Kusuma. Saya carinya Raja Wijaya Kusuma, nggak ada. Prabu Wijaya Kusuma nggak ada.
Pangeran Wijayakusuma justru ada, dan di situ saya baca tentang siapa sih Pangeran Wijayakusuma gitu. Takutnya kan dikaitkan, dan ternyata benar kan pembaca banyak yang mengaitkan. Jadi saya cari tahu dulu, oh ternyata dia seorang panglima perang kerajaan Banten yang membantu Jayakarta di Jakarta gitu kan, dan seperti ini, oh seperti itu. Jadi memang harus banyak membaca gitu untuk membuat sebuah kisah yang berbeda, karena apa ya, jangan sampai orang jadi malah jadi kritik gitu, misalkan nggak seperti itu loh, atau kita malah jadi sedih gitu ketika orang mengkritiknya tajam, ini salah loh, di daerah itu nggak seperti itu gitu kan, oh ini salah loh, di daerah ini nggak ada yang seperti itu gitu. Saya pun ketika ini saya membaca, mencatat apa saja pos-pos yang ada di Linggarjati untuk naik ke Ciremai, ada pos Cibunar kan, ada pos ini tuh saya mencatatnya dulu, saya baca dulu dari blog-blog apa para pendaki, saya baca, saya catat nama pos-posnya, di pos itu ada apa aja, terus di pos berapa gitu saya lupa, yang dia lihat Banaspati ya, yang jin berbentuk api itu kan, seperti itu gitu kan. Terus ada yang penampakan lain di situ saya catat untuk menambah nuansanya, supaya kita tuh nggak asal-asalan dan nggak seperti orang begitu baca nggak seperti ini, nah sampai seperti itu gitu. Jadi kita harus sebenarnya harus berani tampil beda untuk menantang diri sendiri gitu. Begitu ya Ikiura Lova. Oke, yang kedua sudah terjawab. Mari kita pilih yang ketiga. Yang ketiga siapa nih? Siapa ya? Kira-kira yang mana ya? Pilihkan aja deh, Kak Aji. Yang mana ya? Nih, sebentar, scroll. Mana nih yang masih mau nanya nih? Yang masih mau nanya makasih siapa Kamaja, nih? salam buat Samar. Iya, tuh kan bucinnya Samar udah mulai ada tuh. Samar udah mulai punya bucin tuh. Mana ya? Nah, mungkin ini ya, Fitriah Apandi aja ya. Mana tadi? Oke. Mana tadi ya? Oh iya ini. Hilang. Part mana dari SND yang mana kok hilang? Sebentar. Kok nggak bisa di scroll? Oh ini, part mana dari SND yang saat nulis paling bikin baper sampai berurai air mata? Waduh, apakah sama dengan pengalaman saat saya membaca SND halaman 140 baper abis? 140 apa ya? Bentar, saya lupa. Oh iya, langsung dibuka. Karena kalau saya kan biasa hafal, udah itu 140. Oke. Tuh kan penasaran kan kalian, pasti pengen tahu ada apa di 140. Antara pintu harapan dan kematian. Yang adegan Wiku sama Rengganis sama Raya ya. Oh, yang Raya mau kembali ke dunia aslinya ya. Oke. Nah, iya, itu memang bikin sedih juga, terutama bikin baper, sedihnya itu saat Raya harus ikut mendandani Rengganis ya kan, karena dia mau nikah dengan suaminya, bahkan dia yang akan jadi ratu gitu, bukannya Raya hanya akan jadi selir, padahal dia istri pertama gitu. Itu sedih banget, sebagai saya sendiri kadang nulis sambil nangis gitu. Sambil nangis sendiri gitu. Terus gimana, jadi apa tadi part yang paling bikin baper ya yang 140 itu baper juga, baper banget memang, karena ya siapa sih yang mau lihat suaminya nikah lagi, saya juga gak mau. Terus yang paling baper sebenarnya, kalau saya baper nangis di sini lebih ke pas adegan apa sih yang seperti itu tadi, yang keluar darah itu, yang memuntahkan darah itu juga saya bikin nangis, terutama saat dialog dengan Wiku ya, kamu yakin saya harus melepaskan kamu, seperti itu kan. Itu sudah part yang paling selalu terbayang dalam bayangan saya gitu kan, gimana siapa Raya berhadapan dengan Wiku, sementara dia cinta tapi dia harus melepaskan, dan benar-benar melepaskan karena perbedaan dunia, bahkan dia ibaratnya harus mungkin akan kehilangan nyawa saat itu. Raya berpikirnya seperti itu kan. Di situ part paling sedih buat saya gitu, di mana dia harus benar-benar berpisah dengan Wiku dan tidak ada terikat sama sekali lagi gitu. Itu part yang paling bikin saya nangis sebenarnya.
selain ya di 140 tadi juga saya nangis. Terus saat Raya apa dengan ibunya, dialog dengan ibunya pun saya nangis gitu. Saya cengeng kalau nulis kadang saya nangis sendiri. Iya. Yang part itu juga Ternyata saya nangis ternyata gitu. penulisnya baper juga. Oh, baperan saya. untungnya untungnya kadang-kadang anak saya nanya, mama kenapa nangis. Gitu. Eh, Padahal saya lagi ngetik gitu kan. Tuh, jadi memang hampir semua apa ya adegan-adegan terutama ya yang penuh pesan moralnya di situ ya, gimana Raya dengan orang tuanya, dengan ibunya, itu selalu saya bikin nangis, saya bikin haru. Saya ingat mama saya gitu kan, gimana bahwa mama saya juga ya, ini sebenarnya dedikasi saya kepada mama saya, bahwa seharusnya dulu saya begitu mencintai mama saya, cuman karena memang kita berjauhan ya rumahnya, jadi saya in the coast sama kayak Raya gitu, saya in the coast, orang tuanya di mana gitu, seperti itu. Kadang itu seperti nostalgia karena memang ada beberapa adegan memang yang diambil dari kehidupan nyata saya juga gitu kan. Jadi wajar kalau kemudian ya bikin baper banget gitu, seperti itu. Gitu Mbak Fitri ya, Apandi. Nah itu dia. Ya. Kalau mau cari tahu baper-baper yang lainnya, langsung beli Suami Negeri Dongeng. Banyak Bisa yang langsung bikin didapatkan. baper. Nggak pre-order lagi sekarang, langsung bisa dipesan, bisa langsung dikirim di tokopedia.com/novelme dan juga di shopee.co.id/novelme. Kalau udah pesen, bisa pesenin buat orang lain. Kalau udah pesenin buat orang lain, pesenin buat orang lain lagi. Atau kalau enggak, bisa di-share juga. Bisa di-share sebenarnya apa yang kamu dapatkan dari Suami Negeri Dongeng ini. Betul. Kemarin saya di bilang Instagram kamu sendiri. silahkan tag di story atau di feed, nanti saya repost, saya bilang gitu kan. Jadi beberapa kali juga saya banyak yang saya repost di story ya, yang pada beli bukunya. Jadi jangan lupa pokoknya. Ada banyak nih. Kalau menurut kamu dapat bagian baper yang mana? Itu juga Iya, bisa betul. langsung tag Instagramnya Kak Majarani. Oke, itu dia untuk sesi hari ini. Jadi jangan lupa ya, yang belum beli langsung dibeli, diskon 30% dari 79.000 jadi 55.300 di Murah banget. tokopedia.com/novelme dan di shopee.co.id/novelme. Nggak rugi soalnya ada berapa tadi? Ada 300 halaman. Ada 250-an halaman. Oh iya, 258. 250-an halaman. Iya, 258, dan juga ada tanda tangannya Kak Majarani, dan juga ada ekstra ini nih, apa namanya istilahnya apa? Bookmark. Nah, oke. Itu dia, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai kehabisan karena cetakannya cuma cetakan yang kali ini aja. Cetakan berikutnya nggak bakal ada lagi tanda tangannya Kak Majarani. Kapan lagi saya bagi tanda tangan? Oke, terima kasih Kak Majarani sudah mau juga live Kak lagi Aji, bareng Novelme. Iya, terima kasih juga untuk Kak Aji, untuk Novelme, untuk penerbit Clover yang sudah merealisasikan Wiku jadi bentuk fisik. Setidaknya bisa dipeluk bukunya, walau enggak tokohnya. Anggap aja meluk. Anggap aja meluk Nah nih, tokohnya ya. Waduh, ini juga buat kalian yang baru nulis di Novelme nih. Ini salah satu bukti komitmen Novelme. Novelme tidak bohong. Maksudnya bukan tidak bohong ya. Oh ini katanya mau dicetak nih beneran. Nih beneran sudah dicetak, sudah kejadian. Iya. Bukti yang ini beneran sudah dicetak. Kalau memang ada kesempatan lain lagi, karena ini sebenarnya kita kasih kesempatan ke penerbitnya ya. Jadi ini sebenarnya murni penerbit yang milih. Karena mau kita kasih 10, kalau 10-10-nya nggak cocok sama penerbit, ya nggak bisa. Berarti jadi kemungkinan memang saya diterima lagi bisa dong. Wah, bisa diatur. Jadi buat kalian yang pengen dicetak bisa juga. Jangan menyerah, terus menulis di Novelme. Ngomong-ngomong ini buku Suami Negeri Dongeng itu sebetulnya yang bab yang di Novelme itu lebih banyak ya kalau nggak salah ya. Jadi lebih memang banyak. Kalau di Novelme itu sampai season 4. Jadi kalau di buku kan jadi berapa buku? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini juga dibukukannya juga bertahap. Jadi akan terus dibukukan, akan terus
dipublikasikan. Dan yang Nah, pasti bagi kita yang bisa itu kan terusan banyak terusan yang live sudah nih. nanya book 2 ya, book 2 gitu ya. Nanti Waduh. sabar ya. Sabar ya yang Makanya book buruan 2. dibeli supaya book 2-nya bisa segera dicetak. Nah, tuh dengar. Terus banyak yang nanya Oke, juga, Kak, nanti sama apa sampai tuh? prequel gak? Katanya prequel ya. Wah, lihat nanti, makanya saya bilang borong dulu deh biar book 1 dan book 2 laris manis bestseller, baru mungkin yang prequel yang kisah Prabu Wijaya Kusumanya mungkin baru akan dicetak. Saya bilang, tapi itu belum tahu ya. Gitu. Karena Nah, banyak itu sekali yang nanya dia ke saya juga makanya. ya. Kalau misalnya bukunya laku, penerbitnya melihat oh ada potensi, pasti Mm-mm. langsung dicetakin Nah, buku betul. kedua, buku ketiga, buku keempat. Nah, itu nggak usah Gitu. diragukan lagi. Karena Novelmi juga pasti bakal Pengen mendukung banget. kalian. Nggak ada ruginya kok Novelmi. Dan kita akan sering live. Kamu pengen live juga kayak Kak Majarani? Jarang-jarang saya nongolin muka loh. demi demi Novelmi dan Suami Negeri Dongeng jadi sering setor muka gitu. Bisa Padahal terbuka. ya biasanya kan menyembunyikan diri terus. Misterius ceritanya. Jadi kok Nah jadi itu. misterius lagi. Makanya jadi penulis itu jangan jangan terlalu malu-malu, mesti siap-siap kayak begini. Betul sih, harus terlatih. Saya awal-awal juga masih malu-malu kalau live, kalau pas direkam saja masih banyak tawa hahaha hihi gitu kan. Nah, sekarang udah mulai santai gitu. Waduh, udah profesional kayaknya Oh, makin begitu. lama. Sudah mulai terasa ya. Oke lah, terima kasih untuk Hmm. yang sudah ikutan online sama kita untuk hari ini. Jangan lupa dibeli lagi Hmm. buat dikasih ke orang. Terima kasih untuk Kak Majarani. Kita sampai Iya. jumpa di kesempatan berikutnya. Iya, Dadah. Jangan lupa ya, dadah. Iya. tokopedia.com/novelmi dan shopee.co.id/novelmi. Dadah.